Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sumianto dari kelas 11 PPLG 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sequence diagram, package diagram, dan development diagram. Yuk tonton videonya. Nah, apa itu sequence diagram? Sequence diagram adalah permodelan dinamis dari interaksi antara objek-objek yang ada di dalam sistem. Diagram ini akan menggambarkan proses pengiriman pesan secara simultan antara objek-objek yang ada. Sekuensi diagram menggambarkan cara objek-objek bekerja sama untuk menjalankan proses-proses dari sebuah fungsi di dalam program. Nah, manfaat sequence diagram, manfaatnya itu merupakan model yang penting bagi bisnis dan organisasi karena diagram ini digunakan untuk berbagai keperluan sebagai berikut. Keperluan sebagai berikut adalah menggambarkan lebih detail sebuah use case. Yang kedua, memodelkan prosedur, fungsi, atau operasi secara logika dengan cara yang sangat baik. Yang ketiga, memungkinkan pengembangan dan pengguna melihat cara objek-objek dan komponen-komponen berinteraksi satu dengan yang lain untuk menghasilkan sebuah proses. Yang keempat, merencanakan dan memahami detail-detail fungsi yang ada saat ini ataupun untuk skenario pengembangan yang akan datang. Yang kelima, mengembangkan kemungkinan skenario penggunaan dari sebuah sistem. Sequence diagram dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap logika skenario penggunaan telah ditelusuri. Nah, berikut adalah simbol-simbol sequence diagram. Yang pertama ada if-line diagram. If-line digunakan untuk menggambarkan objek-objek yang terlibat dalam interaksi yang digambarkan. Yang kedua ada message, adalah pesan yang dikirimkan dari sebuah objek ke objek yang lain. Pesan digambarkan dengan anak panah seperti yang ditunjukkan oleh message 1 pada gambar berikut nanti. Yang ketiga ada self message, adalah pesan yang dikirimkan untuk sebuah objek itu sendiri. Yang keempat, assigned message, adalah pesan yang dikirimkan untuk memanggil metode untuk memiliki yang dimiliki oleh suatu objek dan menjalankan proses lain meskipun proses sebelumnya belum selesai. Yang kelima ada reply message, adalah pesan yang dikirimkan kembali oleh sebuah objek ke objek lain sebagai balasan dari pesan yang dikirimkan sebelumnya. Yang keenam, create message, adalah pesan yang dikirimkan untuk membuat sebuah objek baru. Yang ketujuh, assert signal message, adalah pesan yang dikirimkan untuk melakukan sinkronisasi dari suatu device, pengirim dan penerima. Yang kedelapan ada delete message, adalah pesan yang digunakan untuk menghapus sebuah objek yang dihapus oleh pesan jenis ini akan diberi tanda X. Nah, contohnya adalah sebagai ini. Seperti ini. Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat sequence diagram di Star UML. Yuk tonton videonya. Nah, pertama-tama kalian klik model, kalian pilih di sini, masukkan webframe-nya, webframe, terus klik masukkan nama objeknya di sini. Setelah itu tekan, rapikan, buat alurnya. Seperti ini. Nah, masukkan nama objeknya di level ini. Tuh, dipas-pasin semuanya dulu. Terus masukkan nama objeknya, misalnya P anggota, A anggota, buku. Sini ada cek keanggotaan, cek peminjaman, buku yang dipinjam. Sebenarnya sudah dalam alurnya. Selanjutnya tata semuanya seperti ini, masukkan lagi. Nah, setelah kalian buat semuanya di satu ini semuanya, kalian tinggal
klik save aja, nanti akan tersimpan di dalam file folder kalian. Oke, terima kasih. Nah, kesimpulan dari sequence diagram fokus pada urutan interaksi antar objek dalam sistem, menampilkan alur komunikasi secara berurutan melalui pesan yang dikirimkan dan diterima. Selanjutnya ada package diagram. Package diagram digunakan untuk menampilkan struktur jika diagram yang dimodelkan terlihat lebih sederhana. Jika sistem yang digambarkan berukuran besar, seringkali Anda akan menemui jumlah kelas yang banyak dan relasi antar kelas yang terlihat rumit. Dengan mengelompokkan kelas-kelas tersebut dalam sebuah package diagram akan tampak lebih sederhana dan mengkompleks. Mengelompokkan kelas dalam sebuah grup dilakukan dengan memperhatikan hubungan antar kelas. Simbol dari notasi penting diantaranya adalah package, digambar sebagai persegi panjang dengan tab di atas. Yang kedua ada nama package ditempatkan di tab atau di dalam persegi panjang. Selanjutnya ada dependensi atau ketergantungan, ditunjukkan dalam anak panah garis putus-putus, artinya suatu package bergantung pada package lain. Contohnya adalah seperti ini. Nah, kesimpulan dari package diagram membantu mempermudah pemahaman dan pengolahan sistem besar dengan cara mengelompokkan kelas-kelas ke dalam package yang saling berhubungan, sehingga struktur sistem jadi lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya ada development diagram. Development diagram adalah diagram UML yang digambarkan untuk memodelkan aspek fisik dari sistem berorientasi objek, khususnya konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak saat sistem dijalankan. Tujuan penggunaan development diagram diantaranya adalah menampilkan struktur dari sistem pada saat dijalankan, yang kedua adalah menampilkan perangkat keras yang digunakan dan hubungan antar perangkat keras tersebut. Yang ketiga, memodelkan elemen-elemen perangkat keras dan jalur komunikasinya. Yang keempat, perencanaan arsitektur sistem. Yang kelima, dokumentasi development dari komponen perangkat lunak atau node-node. Simbol-simbol dalam development diagram diantaranya adalah node, digunakan dengan simbol balok, bisa berisi node lain. Yang kedua ada asosiasi, garis yang menunjukkan hubungan kerja antar node. Yang ketiga ketergantungan atau dependensi, hubungan antara node yang bergantung satu sama lain digambarkan dengan garis putus-putus dan panah. Tujuan development diagram, tujuannya yaitu menampilkan struktur dari sistem pada saat dijalankan. Yang kedua, menampilkan perangkat keras yang digunakan dan hubungan antar perangkat keras tersebut. Yang ketiga, memodelkan elemen-elemen perangkat keras dan jalur komunikasinya. Yang keempat, merencanakan arsitektur sistem. Yang kelima, dokumentasi development dari komponen perangkat lunak atau node-node. Contoh gambarnya adalah seperti ini. Yang ini yang seperti balok dan diurutkan seperti ini sampai bawah. Nah, kesimpulan dari development diagram adalah development diagram menunjukkan bagaimana komponen perangkat lunak diletakkan dalam lingkungan fisik seperti server dan perangkat keras, menggambarkan hubungan antar perangkat dan aplikasi. Nah, kesimpulan dari semuanya adalah sequence diagram fokus pada urutan interaksi antar objek dalam sistem, menampilkan alur komunikasi secara berurutan melalui pesan yang dikirim dan diterima, dan package diagram digunakan untuk mengorganisasi elemen-elemen dalam sistem dan mengelompokkan komponen terkait ke dalam paket, membantu dalam pemahaman struktur keseluruhan. Development diagram menunjukkan bagaimana komponen perangkat lunak diletakkan dalam lingkungan fisik seperti server dan perangkat keras, menggambarkan hubungan antar perangkat dan aplikasi. Ketiga diagram ini membantu dalam pemodelan sistem yang lebih terstruktur, mulai dari organisasi, komponen, hingga eksekusi proses dalam sistem. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.